Ya, kami lanjutkan kembali. Kami ingin menuju ke Pak Zulkifli. Menyikapi tadi pernyataan dari Bang Ferry Amsari, Pak Zulkifli, mekanisme awal penerimaan gugatan yang kemudian diserahkan oleh Partai Prima ini sebenarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti apa? Mengingat juga seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahu dong mengenai aturan Perma nomor 2 tahun 2019 di mana semua PMH ini harus dialihkan ke PT UN. Jadi pendaftaran perkara itu didaftar secara online ya oleh pihak itu. Kemudian didaftar sebagai perkara perdata biasa. Kemudian setelah daftar perkara biasa itu oleh ketua pengadilan menunjuk hakim. Ya, menunjuk hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Nah, ketika itu ditunjuk itu menjadi wewenang dan haknya majelis yang akan menyidangkan perkara itu tanpa bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi itu adalah kewenangan mutlak majelis untuk menyidangkan perkara itu. Dalam mekanisme ya, ketika didaftar tanggal 8 Desember, persidangan pertama 19 Desember, jawaban KPU itu ada menyangkut kewenangan. Dan pengadilan negeri, majelis hakim memutus tanggal 20 Januari menyatakan bahwa pengadilan negeri dalam perkara itu, inkasu 7757 itu, karena terdapat perbuatan melawan hukum, maka diputus bahwa pengadilan negeri itu berwenang mengadili perkara itu menurut majelis hakim yang menyidangkan perkara itu, Mbak. Ada indikasi melawan hukum. Iya, ya. Aku respon Iya, ya. boleh singkat, Pak. Berarti Pak Zul Aco dan Hakim PN tidak baca pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 Mengenai bahwa kalau ada perkara PMH keperdataan sekalipun yang terkait dengan penyelenggaraan negara harus dinyatakan putusannya tidak dapat diterima karena bukan kewenangannya. Pasal 10 sudah memerintahkan dialihkan, kalaupun tetap diterima harus diputus tidak dapat diterima, alias NO. Nah, pertanyaan saya, apakah hakim saking mandirinya juga mengabaikan peraturan? Kan tidak boleh. Silakan Pak Zul. Bang Zul. Pak Zul, silakan. Ya, ya seperti tadi itu. Jadi ketika diperiksa ya kan itu ada pembuktian. Ya. Asas dalam perkara perdata kita pahami semua bahwa siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan. Dan materi pemeriksaan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum. Pak Zul, itu kan mudah bahwa KPU adalah penyelenggara negara. Soal ini adalah soal tindakan dan perbuatan dari penyelenggara negara yang namanya KPU. Harusnya menurut pasal 11 harus NO. Jangan dilarikan kemana-mana. Ini kan yurisdiksi yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. Ini absolut loh, soal kewenangan. Harusnya NO. Jangan ya, ini merupakan... Jadi apa yang dikemukakan oleh Bapak itu bisa menjadi bahan tergugat untuk menyatakan banding, Pak. Jangan lepas tangan begitu. Sudah keluar, ya, sudah keluar dan sudah menjadi konsumsi ya. politik. Jadi itu ya artinya kan mengakui bahwa ini ada kesalahan. Ya artinya Pak Zul sedang mengakui bahwa putusan PN ini bermasalah dan silahkan banding. Bagi saya ini soal lepas tangan, lepas tanggung jawab. Bukan kontes itu, Pak ya, bukan kontes saya mengakui atau tidak mengakui. Saya menyampaikan bahwa di pengadilan negeri itu telah diputus perkara 757. Keberadaannya ada putusannya seperti dengan kemarin 7. Itu ada, Pak. Jadi mekanisme berikutnya itu adalah banding. Termasuk bahan-bahan yang diperbincangkan tadi bisa menjadi konsumsi memori banding dari tergugat, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, baik. Baik, Pak Zul. Kalau gitu gini, Pak Zul, ada baiknya juga mungkin publik, selain kita mungkin membahas substansi antara penjelasan Pak Zul dengan Bang Ferry Amsari, saya ingin mendengar juga nih dari KPU juga ya, harus juga bersuara. Saat ini partai politik atau KPU di tingkat 1, tingkat 2 itu resah nggak nih, Pak Idam? Dengan hasil keputusan Usai jeda pada berikut, kita berikan waktunya ke Pak Idam, Komisioner KPU RI. Kami akan kembali. Langsung saja kalau gitu saya ingin mencoba menanyakan kepada Pak Idam Holik. Pak Idam, tadi disampaikan bahwa ya langsung saja hasil akhirnya kalau mau banding silahkan. Sedangkan mengapa hal ini
dengan hasil putusan yang kalau Bang Ferry sampaikan melompat jauh, ini masalah administrasi, kenapa kemudian hasil putusannya adalah penundaan pemilu. Bagaimana KPU tingkat daerah, tingkat pusat gerang tidak dengan hal ini? Gerah juga tidak begitu. Salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemilu itu adalah berkepastian hukum. Dengan terbitnya putusan PN tersebut, itu memunculkan persepsi atas ketidakpastian hukum. Tadi apa yang dijelaskan oleh Bang Ferry Amsari itu sudah sangat jelas, terang, eksplisit, yang dimana persoalan sengketa proses itu pertama ditangani oleh Bawaslu, yang kedua ditangani oleh PT UN, dan semua itu sudah ditempuh oleh partai yang bersangkutan. Dan dalam waktu dekat, ya kami akan mengajukan banding sebagaimana peraturan beracara di pengadilan. Tahapan kami pastikan ke depan tidak akan terganggu. Wow. Oke. Boleh disampaikan secara lugas mungkin kepada jajaran, silakan loh Pak Idam. Melalui messenger sebenarnya sudah kita sampaikan kepada rekan-rekan penyelenggara, dan tanpa harus disampaikan pun karena rekan-rekan ini sangat memahami apa yang menjadi konstruksi hukum di dalam undang-undang pemilu, ya pada awalnya terkejut tapi pada akhirnya mereka tertawa. Jadi lucu sekali ini konteksnya, dan rekan-rekan sangat memahami bahwa proses sengketa proses itu ya di PT UN ujungnya, bukan di pengadilan negeri. Oke. Boleh ya Pak Zul ya tetap bekerja sebagaimana biasanya begitu, teman-teman ini, para peserta pemilu ini, penyelenggara ini, begitu Pak Zul? Ya. Kenapa Mas? Ya, artinya masih tetap bisa bekerja sebagaimana semestinya ya, biasanya ya, terlepas ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini begitu. Itu bukan area kita boleh atau tidak boleh ya. Itu bukan area saya menjelaskan boleh atau tidak boleh. Ya saya hanya tapi karena ada ketukan palu itu Pak Zul, makanya kami bertanya. Tapi ingat ya Mas ya, bahwa di amar ini tidak secara spesifik mengatakan menghukum untuk menunda pemilu ya. Yang ditunda itu dan melaksanakan tahapan pemilu, tidak melaksanakan tahapan pemilu. Jadi jangan sampai bedanya apa ya? Seolah-olah terlihat di situ amarnya memerintahkan untuk menunda pemilu ya. Jadi itu ada kalau tahapannya tidak dilakukan, bagaimana pemilu bisa berlangsung Pak Zul? Ya, saya menjelaskan amar kalau tahapan ini. Ya. Saya menjelaskan amar putusan seperti ini ya, tapi mengenai dibahasakan oleh para ahli ditunda itu silakan aja ya. Oke, baik. Pak Idam, jadi amar putusannya bukan pemilu ditunda Pak, tapi tahapannya gitu Pak Idam. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Pak Zul untuk membuka pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ya, yang dimana pemilu itu diselenggarakan berdasarkan 11 tahapan penyelenggaraan pemilu. Pendaftaran partai politik calon peserta pemilu itu adalah salah satu tahapannya. Ada 11 tahapan Pak Zul. Ya, dan ya saya melihat ini semakin lucu aja gitu. Oke. Terakhir Bang Ferry kalau gitu Bang Ferry. Itu menunjukkan memang PN Jakpus tidak paham kepemiluan, bahwa petitumnya jelas untuk menghentikan seluruh tahapan yang tersisa, termasuk tahapan di hari H begitu ya. Bayangkan ini jelas-jelas penundaan pemilu, malah dibilang tidak penundaan pemilu. Artinya tidak paham undang-undang pemilu, tetapi memutuskan perkara berkaitan dengan pemilu. Kan keterlaluan itu. Terkait dengan putusan yang sudah disampaikan yang kemudian jadi heboh ini, apakah peserta pelaksana penyelenggara tetap bisa tetap bisa bekerja karena belum inkrah? Belum inkrah tadi kan? Karena sudah dinyatakan banding. Sifat banding itu cukup dengan pernyataan sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih Bang Ferry, terima kasih Pak Idam, terima kasih juga Pak Zul. Ada yang ingin sampaikan Bang. Ada yang saya ingin sampaikan sebelum ini ditutup ya. Nanti kita semua mari buka pasal 431 sampai 433 yang mengatur tentang pengertian pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Ya, jadi dalam undang-undang pemilu itu tidak ada penundaan pemilu, yang ada adalah pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Dan tahapan akan dilanjutkan karena kami menganggap bahwa putusan PN ini ultra pires ya. Terima kasih.
Oke, Terima kasih baik. Pak Idam Masih Wali. akan Terima kasih dilanjutkan Pak ya. Zulkifli Aco juga Humas Terima dari kasih, Pengadilan Pak Negeri Zul. Jakarta Pusat atas Terima kasih, waktunya pagi terima kasih, ini. Mas. Terima kasih, Sehat Pak selalu Idam. Terima kasih untuk Pak Anda Jul, semua. makasih Terima Pak kasih. Ferry. Terima kasih waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.